Brigjen TNI Purnawirawan Pak Jerry Jerry Waleleng Pak ya, SE. Ya. Dan Sekretaris Umum atau Sekum KONI Sulut Dr. Magdalena Wulur, SE, MM, MAP, dan masih panjang gelarnya. Mohon maaf saya tidak hafal persisnya. Iya. Biasa dipanggil Mem. Iya, siap. Halo Tribuners, dimanapun Iya. Anda Ya, berada. Iya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Mem, terima kasih sudah hadir di studio Tribun Manado. Kami mengucapkan terima kasih, sekaligus juga selamat sudah dilantik sebagai pengurus baru 2025-2029 ya, 4 Iya. tahun. Nah, banyak pemirsa bertanya-tanya, tentu sebagai pengurus baru ditanya apa sih rencana-rencana kerjanya dalam waktu dekat ini dan jangka panjang. Tapi sebelum itu Tribuners, saya mau memperkenalkan diri dulu para narasumber kita. Ketua Umum dulu seorang prajurit ya di Kopassus, kemudian pernah bertugas di Badan Intelijen Nasional, Negara. BIN, Badan Intelijen Negara. Nasional, Negara, ya, ya. Badan Intelijen Nasional, Negara. Ya, sorry, bukan nasional. saya selalu sebut nasional karena ada komite nasional di sini. Iya. Jadi Badan Intelijen Negara di BIN bersama Gubernur ISK dulu waktu sama-sama di BIN ya. Ya, betul. Sementara Ibu Sekum adalah dosen di Fakultas Ekonomi Unstrat, Iya. juga mengajar di STPDN, IPDN ya sekarang. IPDN, dan beberapa perguruan tinggi di Sulawesi ya. Jadi narasumber di Iya, mana-mana. biasa Iya. jadi narasumber, penguji juga Oh di ya. beberapa perguruan tinggi ya. Iya. Di Nah. Unhas juga ya. Iya, di Tempatnya Unhas Pak juga. Jumadi. Iya, itu alma mater saya. Iya. Demikian untuk sementara, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ketum memperkenalkan diri kepada narasumber, kepada Tribuners. Silakan. Baik, terima kasih. Iya. Ya, selamat siang dan Siang. pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Tribun untuk hadir di tempat ini, sekaligus juga memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara tentang bagaimana rencana dan akan dilakukan oleh KONI Sulawesi Utara ke depan. Kalau tadi diminta saya untuk memperkenalkan diri, secara singkat nama saya lengkap itu Bonifasius Jerry Waleleng. Saya memang berasal dari militer. Saya tamat dari Akademi Militer itu tahun 1985. Kemudian pangkat terakhir saya Brigadir Jenderal TNI, sekarang sudah purnawirawan. Saya lama bertugas di Kopassus, ya, di Kopassus. Kemudian berpindah-pindah tempat juga. Berapa tahun di Kopassus? Ya, saya kurang lebih 16 tahun di Kopassus. Kemudian pindah ke Kodam Jaya, pindah juga ke Kodam di Bali. Sampai terakhir juga saya bertugas di BIN selama kurang lebih ya 14 tahun lah. Penempatan Jakarta atau di Saya dulu pertama kali saya di BIN ditempatkan sebagai Kabinda di Provinsi Papua Barat. Tempatnya di Manokwari. Iya, iya. Selanjutnya dipindahkan jadi Kabinda juga di Sulawesi Selatan, di Makassar. Selanjutnya dipindahkan ke Jakarta menjadi direktur. Saya direktur 2 kali membawa wilayah Maluku dan Papua, kemudian Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kemudian selanjutnya saya banyak penugasan di daerah Papua dan lebih khusus lagi di Papua Barat. Sudah berkeluarga, ya anak saya 2. Kemudian anak saya ya kebetulan bisa sekolah juga. S1-nya dua-duanya di UI, S2-nya di Inggris. Ada yang meneruskan di militer? Kebetulan anak saya dua-dua perempuan. Jadi profesinya ya lebih banyak ke swasta. Tidak seperti itu. Kemudian kalau sedikit saya menggambarkan tentang pengalaman olahraga. Iya. Saya memang dulu pernah jadi pengurus PSSI. Dalam hal ini saya dulu sebagai ketua Badan Liga Amatir di PSSI. Liga Amatir itu menyelenggarakan liga untuk amatir. Dulu kita mengenal divisi 1, divisi 2, divisi 3,
liga buat perempuan sama untuk remaja. Jadi liga-liga ini untuk menyiapkan sebenarnya atlet-atlet sepak bola untuk bawa nama bangsa untuk bertanding ke luar negeri. Kalau di luar negeri menggunakan istilah under, U21, U19, U17 seperti itulah. Nah, dulu saya sempat menyelenggarakan liga-liga itu. Cuma karena kesibukan saya, jadi tidak panjang, cuma 2 tahun lebih saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri karena harus lebih fokus ke tugas utama. Jadi mengurus olahraga bukan hal baru bagi Pak Ketum. Ya, sebenarnya kalau mengurus olahraga, saya bilang bukan hal baru. Karena saya dulu juga memang atlet. Saya dulu atlet tenis meja sampai tingkat remaja. Dulu ada senior-senior saya zamannya Tony Maringgi itu. Pemain Di tenis Manado? meja. Enggak, di Jakarta. Dulu saya ikut klub Patria Jaya dulu. Tenis meja. Kemudian saya juga ikut klub tenis lapangan. Tenis lapangan karena kebetulan saya juga dulu hobi bermain tenis, kan gitu. Tapi setelah sekarang ini dengan usia ini untuk jaga kesehatan saya main golf saja. Ya, golf. Kebetulan sini ada lapangan golf juga ya. Kita main yang di Wenang, main golf. Itu kegiatan seharian olahraga saya. Tapi saya lebih mencintai semua jalan kaki. Jadi saya berusaha kalau pagi saya jalan kaki. Nah, Kalau di Manado di mana biasanya? Saya karena rumahnya tinggal di Tikala, jadi saya jalan kaki ke lapangan Tikala yang di depan kantor wali kota. Saya berputar selama 1 jam sampai 1,5 jam, baru pulang jalan kaki pulang ke rumah. Itu kegiatan keseharian saya dalam rangka menjaga kebugaran, kebugaran fisik, nah, untuk kesehatan lah. Karena olahraga ini di usia-usia saya yang sudah kepala 6 ini, ya, jadi harus aktif. Berjalan kaki daripada orang terlalu banyak duduk. Mungkin ini sedikit tentang perkenalan diri. Mungkin demikian. Terima kasih Ketum. Kita ke Sekum. Siap. Mem, bisa diceritakan tentang data diri pengalamannya sehingga masuk di KONI Sulut. Baik Pak Jumadi. Saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis seperti yang sudah dikenalkan tadi dan di PDN. Sehari-hari saya itu lebih banyak jadi konsultan atau jadi staf khusus di beberapa kabupaten kota, dan saya suka belajar tentang pemerintahan. Jadi selama 15 tahun itu saya banyak bantu pemerintah kabupaten kota maupun provinsi dalam dokumen perencanaan, rencana aksi daerah, sampai dengan jadi pansel panitia seleksi untuk kepala-kepala dinas, itu namanya JPT 2 Pratama. Kemudian aktivitas lainnya juga kita ada di FKBPI, itu wadahnya anak-anak tentara gitu kan. Nah, itu yang kenapa kita juga senang kalau di KONI ini organisasi yang besar. Kemudian anggarannya tidak ada sebenarnya. Itu hanya hobi saja. Dan di KONI itu ada sesuatu yang mungkin kita bilangnya kayak tantangan. Kenapa? Karena ini kita belum pernah nih manajemen KONI sebelumnya. Dan ketika mau manage teman-teman di KONI itu beda dengan di pemerintahan, di teori yang kita pelajari selama ini di kampus, kemudian di organisasi-organisasi lain yang biasanya kita ada di dalam itu. Nah, saya senang sekali dipanggil Pak Ketum bergabung di KONI. Saya sendiri sebenarnya tidak sangka saya jadi sekum karena saya perempuan. Stigmanya kan sekum itu laki-laki yang lebih fight, yang lebih kuat kerja, yang lebih pagi kalau pagi. Dan sekum pertama perempuan di KONI Sulut ya. Iya, tapi nanti dicek lagi tuh. Itu katanya pengurus di pusat. di Indonesia. Iya, katanya pengurus pusat seperti itu. Mereka juga kaget waktu itu lihat mau jadi sekum. Saya bilang mungkin karena kita anak tentara. Saya juga dengan ritme kerjanya Pak Ketum yang cepat sekali, saya juga berusaha untuk ikut karena sebenarnya selama ini mendrive SKPD, membantu bupati atau wali kota mengatur pemerintahan itu kita udah cepat. Tapi ternyata Pak Ketum lebih cepat lagi, jadi kita belajar. Ada ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang diturunkan dari ilmu militer yang biasanya kita pelajari di bisnis, itu akhirnya bisa kita implementasikan sebenarnya di KONI. Dan memang agak shock sih sebenarnya karena teman-teman yang diatur ini dengan berbagai macam latar belakang,
latar belakang sosial, pendidikan, latar belakangnya karakternya juga, ya kan. Jadi kita harus memanage itu, memang tantangan besar. Di lain pihak Pak Gubernur targetnya banyak. Termasuk kita masuk 10 besar nanti pada saat PON. Nah, 22 ya. ya, apakah itu bisa tercapai? Saya berusaha untuk bisa jadi bridging, sebenarnya jembatan antara teman-teman pengurus maupun ketum, juga untuk masyarakat yang sebenarnya merindukan saat-saat kapan lagi ya di Sulawesi Utara itu kita bisa bangkit lagi olahraganya seperti itu. Oke, terima kasih Iya. Mem sudah menjelaskan kepada Tribuners tentang pengalaman dan latar belakang beliau. Nah, sekarang kita ke Ketum. Apa sih rencana kerja terdekat yang akan dilakukan oleh KONI Sulawesi Utara? Silakan Ketum. Baik, terima kasih Ya. Pak Jumadi. Setelah saya ditunjuk tentunya sebagai ketum Ya. KONI Provinsi Sulawesi Utara, saya itu memiliki visi dan misi. Visi dan misi ini yang melandasi saya untuk kita mulai bekerja atau membawa organisasi ini menuju untuk mencapai tujuan. Nah, dalam visi misi ini tentunya kan kita membuat suatu rencana. Ya. Nah, baik rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Nah, dalam rencana jangka pendek saat ini, pertama-tama saya konsolidasikan dulu seluruh pengurus ini, toh. Biar kita mempunyai suatu visi, misi, kemudian kita punya chemistry yang sama. Karena pengurus-pengurus kita ini yang banyak memiliki talenta, ya saya ketemu itu karena dari berbagai-bagai dari unsur tempat saya. Ada pengusaha, ada dosen, ada anggota dewan, ada macam-macam lah. Akademisi, apalagi Pelatih, kita atlet, ada tentara, wasit, ada semua. polisi, bermacam-macam. Ya, Saya merekrut pensiunan. ada juga purnawirawan. Tujuannya apa? Saya ingin menyatukan talenta-talenta ini menjadi suatu kekuatan untuk membangkitkan olahraga, ya, meningkatkan prestasi olahraga di Sulawesi Utara ini kan, dengan bermacam-macam talenta ini. Jadi pertama saya konsolidasikan mereka dulu ini untuk biar satu persepsi, satu chemistry kan. Kalau tadi misalnya Pak Jumadi menanyakan rencana, kita ini memang kemarin sudah membuat suatu rencana per bidang ini. Kita membuat ada 14 bidang, mulai dari prestasi, organisasi, sampai dengan bidang perencanaan untuk ke depan lah seperti apa. Nah, dalam perencanaan jangka pendek kita ini, kita ketahui bahwa banyak sekali turnamen-turnamen yang akan dibuat di tahun 2025 ini. Bulan September nanti, Bapak Gubernur juga menyelenggarakan turnamen internasional terjun payung. Nanti juga akan diselenggarakan juga, diminta untuk membuat turnamen triathlon. Kalau triathlon itu 3, ada renang, ada sepeda, baru ada lari. Nah, itu rencana akan dilaksanakan di sekitar Danau Tondano untuk berenangnya, kan gitu. Nah, kemudian yang berkembang juga nanti ada turnamen catur. Kemudian dalam waktu dekat ini juga ada turnamen karate yang diselenggarakan oleh Inkai, oleh Pak Novi. Kemudian nanti juga ada turnamen bola voli. Dalam hal ini akan diselenggarakan oleh Pak Kapolda yang menyampaikan demikian. Cukup banyak turnamen-turnamen yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini di tahun 2025. Di samping itu kita ada hutang Pekan Olahraga Provinsi yang harusnya dilakukan tahun yang lalu, tapi karena ada kesibukan pilkada sehingga harus dilakukan di tahun 2025. Dan rencananya akan kita lakukan pada bulan November, antara Oktober November lah. Sehingga orang berharap setelah ulang tahun provinsi, karena banyak kegiatan-kegiatan. Tadi saya sampaikan juga terjun payung itu skala internasional. Itu Piala Presiden juga. Itu di Sulawesi Utara. Ini ide dan anunya Bapak Gubernur lah. Bapak itu perlu berikan apresiasi ke Bapak Gubernur di bidang olahraga, karena beliau juga kan seorang atlet. Atlet serba bisa beliau itu, catur pintar, tenis juga bisa. Waduh, nembak jago. Wah, Bapak Gubernur ini kalau olahraga hebat lah.
Dan memang kita ketahui bahwa beliau juga sangat ukur, dan beliau memberikan target kepada kita ini 10 besar di PON yang akan datang. Target ini akan menjadi susah kalau orang tidak fokus untuk meningkatkan prestasi atlet. Iya. Tapi kalau orang bersatu, padu, orang kuat, saya punya keyakinan itu bukan target yang mustahil untuk didapat. Nah, ini jadi kalau Bapak tadi tanyakan tentang rencana, itu rencana awal jangka pendek yang orang rencanakan. Di samping itu ada juga akan terjadi pergantian pengurus untuk KONI Kota Manado Iya. dan KONI Talaut. Dalam waktu dekat ini harus diadakan musyawarah Kota Manado untuk pemilihan pengurus, ketua umum dan pengurusnya. Memang di 2025 ini banyak juga KONI-KONI yang harus sudah masa kepengurusannya sudah berakhir, sehingga perlu dilaksanakan pergantian. Tomohon juga tahun 2025 ini, Pitung juga tahun 2025. Jadi itu program-program yang harus dilaksanakan. Di samping itu kami akan secara dini juga sudah harus menyeleksi atlet-atlet untuk kita siapkan PON walaupun 3 tahun depan, Prapon 2 tahun depan. Nah, jadi kita sudah akan ini. Jadi kita sudah menunjuk orang membentuk tim untuk seleksi-seleksi atlet-atlet yang akan kita lombakan, khususnya di bidang perorangan. Kita lihat mana yang bisa dapat ini. Yang untuk bisa dapat medali ini kan dengan target yang diberikan lebih banyak kan di bidang persorangan, bukan karate. Persorangan itu yang banyak di atletik, renang, menembak, yang itulah yang banyak-banyak. Nah, tinju itu yang banyak lah. Kalau misalnya sepak bola kan juaranya cuma satu medali. Nah, jadi kita perbanyak di situ. Persorangan ya untuk persorangan, sehingga target kita, karena PON Papua dulu kita kan ranking 23. Iya. 4 emas waktu itu. Cuma 4 emas. Kemudian PON Aceh kemarin kita sudah meningkat 10 emas, 14 perak, 18 perunggu. Kan, dan kita posisi ada di 17, ranking 17. Sehingga kita mau naikkan dari 17 bagaimana masuk di 10 besar. Entah di 10, 9. Nah, itu menjadi target yang sudah diberikan juga oleh Bapak Gubernur kepada pengurus KONI saat ini. Ya, kita tentu saja dengan semangat ya dan gembira juga harus mencapai target itu. Nah, itu sebenarnya rencana jangka pendek yang akan kami siapkan di tahun 2025 ini. Nah, saya lihat baru-baru pengurus KONI mengadakan outbound di Rindam. Apa kegiatan di sana dan apa sih tujuannya itu? Baik, terima kasih Pak. Jadi kami kemarin setelah selesai pelantikan, kami melanjutkan outbound. Karena outbound ini kan merupakan program yang sudah kita rencanakan bersama. Itu bukan hanya ide saja, tapi ide saya pribadi, tapi ide bersama. Karena tadi saya sampaikan kita berada dari latar belakang yang berbeda, profesi yang berbeda, kemudian tentunya cara berpikir pun berbeda. Tujuan kita kan ingin menyatukan ini, sehingga kita memiliki pengurus KONI ini yang solid. Nah, di dalam outbound ini, salah satunya itu kan dikenalkan sesuatu sama lain, dibuat teamwork, dilombakan per teamwork, kan itu loh. Jadi outbound itu bukan untuk menyusahkan untuk pengurus, tidak, kan. Tapi kita harus bikin biar mereka itu memiliki satu chemistry yang sama, bahwa sebagai seorang pengurus KONI dengan tantangan yang diberikan kepada kita untuk mencari 10 besar, nah tentunya seperti apa harus kita perbuat. Nah, itu salah satu tujuan dari kita melaksanakan outbound kemarin yang kita lakukan di Tomohon di Rindam. Kebetulan juga kita lihat bahwa Rindam itu sangat profesional di dalam melakukan outbound. Jadi teknis outbound kita serahkan kepada mereka. Ini bukan militerisasi atau tidak, ini bukan. Tapi sementara-mentara untuk itu. Dan semua yang ikut ini pengurus itu sangat-sangat senang. Kenapa mereka senang? Karena mereka merasa disinilah mereka membuat senasib sepenanggungan, kan gitu loh. Bagaimana teamwork, bagaimana juga mereka melaksanakan namanya jurit malam, mereka jalan timbal pesan. Jadi semua materi dibikinkan. Yang terakhir memang dibuatkan kita namanya api unggun. Jadi api unggun ini bukan hanya sekedar orang lihat ada menyala kayu, tidak, tetapi
orang buat bahwa di situ orang bisa merenungkan, memflashback ke belakang, sehingga orang sama-sama bisa berpikir ke depan dalam orang sisa waktu yang ada, bagaimana orang mengabdi buat daerah inilah. Nah, memang terakhir dari outbound itu kita juga ada rakerda. Dari rakerda yang sudah direncanakan, masing-masing bidang mereka memaparkan rencana kerja mereka yang akan disusun ke depan. Jadi masing-masing bidang, dari bidang prestasi, bidang organisasi, bidang media, bidang semua memaparkan rencana ke depan. Dan akan itu saya lihat cukup realistis, tidak muluk-muluk. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan. Itu kita yang lakukan outbound kemarin. Mungkin orang lihat outbound kok pakai baju loreng apa. Itu hanya untuk menyesuaikan di lapangan kemarin. Mungkin demikian. Saya kira, Pak. Makasih Ketum. Kita ke Sekum. Siap. Mem, Ya. ini kan masing-masing KONI daerah membuat juga perencanaan untuk menyusun kerja masing-masing daerah. Nah, bagaimana KONI Sulut mensinkronkan itu rencana-rencana daerah menjadi rencana KONI Sulawesi Utara? Iya. Terkait dalam hal pembinaan atlet, peningkatan prestasi, dan memberikan kesejahteraan bagi atlet dan pelatih. Oke. Silakan. Iya, baik. Kita ini rencananya tanggal 14 Juni akan ada Rakerprof, rapat kerja provinsi, dan kita itu mengundang dari cabur-cabur, kita mengundang KONI-KONI 15 kabupaten kota untuk kita menyampaikan. Nah, di sini kita punya 8 misi, Pak Jumadi. Dari 8 misi itu kemudian dibagi masing-masing dari wakil ketua umum, dan mereka itu bergrup juga dibagi. Jadi cara manajenya seperti itu, dan mereka juga nanti kalau di militer tuh bagi-bagi per divisi begitu, kita juga bagi seperti itu. Dan mereka ini dalam 2 minggu ini sementara menyusun program kerja masing-masing, dan itu nanti ada Rakerprof itu nanti akan ditanyakan apa sih aspirasi yang diinginkan. Kan perencanaan itu bottom up dan top down. Kita akan sinergikan itu sehingga nanti jadi unsur teknokratiknya juga dapat, partisipasi dari mereka juga dapat, dan pastinya kita juga tidak akan secara buru-buru sebenarnya untuk mengerjakan itu, karena dalam ADART itu kita mengerjakannya selama untuk 4 tahun. Nah, sekali Rakerprof itu untuk 4 tahun, sehingga setelah itu kita ada panduannya aja, tinggal melihat. Ini yang kita akan bahas. Sebenarnya pertanyaannya saya tidak bisa jelaskan lanjut karena cara manajemen kita seperti itu, dan nanti kita ketemu lagi dengan Tribuners, dengan Pak Jumadi untuk kita sampaikan setelah mereka merangkum, mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan sinergitasnya ada dengan masing-masing cabur, dengan masing-masing juga KONI 15 kabupaten kota. Kita berharap apa yang sudah dilakukan oleh KONI provinsi sama-sama ini bisa dicontoh, ya, gaya manajemennya untuk KONI 15 kabupaten kota dan bersinergi. Karena perlu diketahui kita membangunnya sejak awal, disampaikan oleh Ketum, kita itu tidak ada istilahnya kayak ini bukan partai politik atau pilkada katanya Ketum waktu itu. Karena tidak ada yang melibatkan bicara soal melibatkan ini orang lama, orang baru, itu semua kita rangkul. Sehingga dalam penyampaian nanti perencanaan untuk KONI di kabupaten kota, kita harap juga dengan gaya dan semangat spirit yang sama itu kita bisa mencapai, karena kan atletnya dari mereka. Iya kan? Mereka yang harusnya mempunyai wilayah yang lebih banyak, sehingga mereka lah yang akan memberikan kita atlet-atlet terbaik dari mereka. Dari pembibitannya, kesejahteraannya. Kita lagi kumpul data-data yang beberapa waktu kemarin, mungkin karena ada kesibukan lain atau strategi yang lain dari pengurus sebelumnya, kita lagi mengumpulkan data kembali. Karena teman-teman yang dari bidang 7 ini, dari wakil ketua 7, grup 7 ini sementara post. Dan kita itu ada pengurus itu sebenarnya 99 orang, Pak Jumadi. Artinya 99 orang itu kita lagi mempush 99 hari kerja. Bukan 100 hari, 99 hari kerja. Dan kita ini kalau hitung-hitung kita baru berapa hari? 4 hari kerja, karena setelah pelantikan ya, dari outbound, ya kan. Kita bukan cuma outbound, Pak. Kita hari Minggunya itu rapat koordinasi. Langsung ya? Iya, langsung rapat, dan itu masing-masing wakil ketua yang membidangi masing-masing misi itu mempresentasikannya pada Dewan Kehormatan dan pada Ketum.
Jadi apa yang akan mereka sampaikan itu setelah rakor, hari pertama aja hari Senin, kemarin itu udah jadwal piket dan udah rapat, Iya. dan untuk menyelesaikan beberapa SK yang harus disampaikan. Dan ini hari Selasa kita ini Ron ini sibuk untuk di wawancara, dan kita berharap teman-teman yang masih di KONI ini sekarang banyak mereka sedang juga menonton live dari Tribun sambil mengerjakan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang untuk kita konsolidasi berikut. Jadi memang larinya cepat. Per hari itu ada outputnya, ada outcome-nya, ada benefitnya, ada impact yang harus kita kejar begitu Pak Jumadi. Sesuai arahan Pak Tadi Ketum. Mem cerita tentang ada kewajiban atau permintaan pengurus agar ada piket bergantian di kantor KONI. Apa maksud dan tujuannya itu? Kalau piketnya seperti apa itu idenya Pak Ketum? Coba Pak Iya. Ketum yang jawab nih. Kita kenapa nih ada piket? Iya, Baik, gimana? terima nih? kasih Pak Jumadi. Iya, Jadi sebenarnya kita bukan ala-ala militer. iya, KONI ini kan sebenarnya melayani insan olahraga. betul. Sedangkan di provinsi organisasi insan olahraga yang tertinggi kan itu KONI provinsi toh. Betul. Nah sekarang kalau kita tidak ada piket, kalau ada yang dari bawah mau datang, misalnya dari cabur, datang Dari daerah, koordinasi, dari daerah datang, terus pengurus nggak ada Pak. Karena ini ingat saya sampaikan tadi, pengurus ini kan tidak digaji, tidak dikasih honor, dia mau datang juga enggak. Jadi kita harus bikin sirkulasi biar selalu ada orang yang bertugas ada di KONI. Kalau misalnya pengurus-pengurus yang lain sedang ada tugas ke tempat lain, jadi harus ada. Sehingga kantor KONI itu harus selalu ada pengurus yang ada di situ. Kita harus atur seperti itu. Dengan demikian juga banyak faktor yang bisa diuntungkan dengan ada itu, biar mereka juga saling bersosialisasi, jadi paham. Dan lebih penting lagi, saya menghendaki pengurus itu betul-betul mencintai olahraga ini, KONI ini. Itu menjadi mungkin kantor kedua di lain profesi utama mereka. Iya. Dengan demikian akan membekas bahwa saya juga melaksanakan pengabdian di tempat ini. Merasa memiliki. Merasa memiliki Iya. itulah. Itu yang ingin kita bangun sebenarnya. Kenapa ada piket di tempat itu kan? Nanti orang pikir oh ini aneh-aneh aja. Tidak. Kita melakukan sesuatu yang realistis. Iya. Tetapi kita juga tidak mengikat waktunya terlalu. Kalau dia ada Harus, kerja, ya mungkin kerja dulu baru digabung. Kan orang yang bisa pagi, yang bisa siang. Ya, malam ada juga. Yang bisa malam. Karena kita membatasi juga. Apalagi kita masih dari tahap awal kan, tahap perencanaan seperti ini kan, masih banyak juga KONI kabupaten kota yang mau berkoordinasi cabang-cabang olahraga. Dan saya juga di cabang-cabang olahraga sudah banyak yang dimisioner. Iya. Waduh, kayak renang sudah 3 tahun tidak ada pengurus. Wah, ada berapa cabang olahraga? Nah, mereka selalu datang berkonsultasi dengan KONI provinsi. Bagaimana kami melaksanakan nanti kalau istilah kita untuk pemilihan pengurus baru. Kan itu kan ada aturannya, ada ART untuk pentahapan-pentahapannya. Nah, kalau seperti itu mereka mau bertanya kepada siapa? Yang ada kan larinya ke KONI loh. betul. Nah, sebab itu semua pengurus harus memahami tentang ADRT sehingga mereka itu bisa menjelaskan. Oh, kalau begini pentahapannya kegiatan seperti ini. Begini. Nah, kalau seperti ini apa langkah harus kalian lakukan? Nah, sehingga terbentuklah pengurus-pengurus baru. Karena cabang olahraga kita ada 62 cabang olahraga. Sangat-sangat banyak. 65 Yang ada ya, di bawah 65 di bawah KONI lah. Kan seperti itu. Yang Jadi kan masih ada pengurusnya dan tidak ada pengurusnya berapa banyak tuh? kemarin kita Kalau mendata tidak ada pengurus sekarang. Kemarin yang baru data kami yang terlaporkan sih ada 5 ya, ada 5 yang saya lihat. Yang pertama renang. Salah satunya ya. Renang katanya sudah 3 tahun vakum. Misionernya. Jadi saya tanya, terus kenapa kalian tidak melaporkan kan mereka ada PB toh? Pemda, Yang PB, pusat, ya. di pusat. Karena yang berada ke pusat. Saya lihat, kenapa kalian tidak lapor sana, tunjuk caretaker, kemudian akan pemilihan. Kami cari-cari tidak ada mau jadi ketua renang provinsi. Aduh, saya bilang nanti saya cari orang yang mau. Kemudian kalau dari pusat saya dengar juga, Pordasi juga sebenarnya katanya sudah sudah demosioner. Belum ada yang baru. Ya belum ada yang baru. Karena
Pordasi sudah terbagi ada 4 bagian rupanya. Ada kuda pacu, ada kuda panah, ada polo. Jadi sudah terbagi dan masing-masing itu sudah ada pengurus masing-masing. Nah, pengurus masing-masing. Kalau tidak salah saya itu ada 5. Itu antaranya lah yang sebenarnya harus segera dilaksanakan. Ada juga yang tidak aktif daerah. ya kan. Ada yang itu saya bilang memang Pengurusnya tidak ada aktif. tapi tidak aktif. Nah, Satu bagaimana lagi nih. tugas KONI untuk mengaktifkan dan mengembalikan semua pengurus baru ini yang Ya. selama Untuk ini begitu fokus? kami buat surat ke kantor pusatnya. Kami bikin karena mereka kalau menyelenggara pemilihan kan harus ada KONI. Iya. Dan kalau mereka mau terbentuk jadi pengurus, KONI harus berikan rekomendasi. Nah, salah satu triathlon. Iya. Karena pengurusnya hobinya cuma lari, pergi larinya ini mau pergi lari katanya di mana di Australia, hobi lari. Lupa katanya kalau batas waktu kepengurusannya Berakhir. sudah selesai, Oh, sudah iya, berakhir. iya. Padahal bayarnya tahun yang lalu. Lupa dan pengurus lain tidak ingatkan. Harusnya kan diingatkan, Iya, iya. baru mereka untuk laksanakan pemilihan. Nah, kalau kita seperti itu, kita bersuat, kita koordinasi, kita tanyakan, kan seperti itu. Bagaimana ada pengurusan seperti ini? Nanti mereka kalau kita perlu kita bikin surat, dia tunjuk salah satu caretaker. Apa caretaker dari dari pengurus pusat atau yang ada di daerah untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan pengurus baru. Nah, itu upaya-upaya dari kami lah. Sehingga kita berharap ke depan tidak ada lagi cabang olahraga yang tidak ada aktif pengurus, pengurusnya, iya. apalagi tidak aktif, Iya, iya. kan gitu. Ada saya dengar ketuanya udah lari, handphone mungkin diganti kan, karena Tidak bisa dihubungi saja. lagi. Orang sudah nggak mau jadi pengurus. Jadi kan seperti ayam kehilangan induk kan, pengurus lain terpaksa dia harus datang ke KONI untuk berkomunikasi. Bagaimana langkah-langkah yang harus diambil ke depan, Iya. sehingga kami arahkan. Nah, seperti itulah. Iya. Mungkin Itu ada demikian. guyonnya itu Pak Jumadi. Iya, apa guyonnya itu? Guyonnya itu orang bilang lagi sakit pengurusnya. Saya tanya sakit apa? Muntaber. Kita bilang kenapa muntaber? Kok bisa Iya. mundur tanpa berita? Oh iya iya iya. Seperti itu. Kira-kira guyon-guyon seperti itu. Mundur tanpa berita ya. Tidak melapor ke KONI. Tidak melapor. Iya, diam-diam gitu kan. Bukan cuma KONI, pengurus Pengurus pusatnya pusat, harus iya. dia lapori. Iya. Kalau sudah tidak mau jadi pengurus, Iya. kan begitu. Nah, Ketum, salah satu untuk cara meningkatkan prestasi atlet di Sulawesi Utara itu pasti dukungan dana dan infrastruktur lainnya. Mungkin termasuk alatnya, lapangan. Kira-kira apa yang akan dilakukan KONI Sulut untuk memberikan dukungan itu? Baik, terima kasih. Ini memang menjadi persoalan KONI, Iya. setiap KONI lah provinsi. Iya. Ini kan berkaitan dengan anggaran. Iya. Ya. Karena semua dengan anggaran, kalau anggaran itu terbatas, tentunya fasilitas olahraga kita juga kan akan sangat terbatas. Begitu juga dengan pembinaan atlet. Nah, kami saat ini sangat bersyukur dan berbesar hati karena Bapak Gubernur sudah berpikir untuk itu. Rencana jangka pendek ini Bapak Gubernur akan memperbaiki juga 2 venue kolam renang kita yang sudah warnanya hijau itu. Iya, iya. Yang Yang banyak di kaporitnya. Bone itu, Iya. yang cuma kalau mau pakai renang disiram kaporit, akan diperbaiki. Dan beliau sudah ninjau, dan beliau sudah memerintahkan saya untuk mencari Sponsor. kontraktor, bukan kontraktor untuk memperbaiki. Semua anggaran beliau akan beliau cari, beliau akan sepenuhnya untuk mendukung. Kami sudah cari untuk digambar dulu kan biar sesuai paparkan Biar rehab detail ya, ya. untuk rehabnya. Awalnya Bapak Gubernur mau bikin 10 lain. Saya sarankan sebaiknya dan direnovasi saja karena kolam renang yang di KONI itu bukan hanya dipakai untuk atlet saja, tapi dipakai oleh seluruh masyarakat. Termasuk TNI Polri kalau mau seleksi Oh, di kan situ. menggunakan itu toh. Karena ini panjangnya 50 meter. Sedangkan Taraf kalau internasional itu. iya, sedangkan kalau di Kinilau kan hanya 25 meter. Jadi kalau untuk pakai latihan kurang tepat. Ya memang di situ ada untuk latihan loncat indah. Sehingga loncat indah itu kita akan rubah hanya khusus untuk lintasan. Memang baru 8. Nah, kami sarankan ke beliau karena itu juga dipakai oleh masyarakat untuk berenang. Loncat indah kita hilangkan dan kita bikin
kita timbun untuk biar layak untuk dipakai latihan dan layak untuk dipakai untuk atlet juga. Sehingga nanti kita rencanakan dan itu merupakan petunjuk dari gubernur bahwa kita akan buat sport center. Nah, keinginan dari Bapak Gubernur itu Rencana di mana sport center? rencana di Balitka yang di arah Pandiki sana. Nah, di Balitka itu ada tanah hampir 50 hektar. 48 kalau tidak salah itu akan dibuat sport center. Nah, sekarang juga konsultan yang sama dengan yang di KONI itu, yang di Sario, dia lagi menggambar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat gambar yang dibuat oleh mereka sudah bisa dipaparkan ke Bapak Gubernur. Dengan demikian mungkin ada koreksi tambahan lain sebagainya dan mungkin akan secara bertahap membangun. Sebab itu tadi saya sampaikan kalau orang akan membuat kolam renang yang untuk pertandingan sebaiknya bukan di lokasi baru saja daripada membongkar lagi yang sudah ada di Sario. Biar Sario itu pakai latihan boleh, pakai renang masyarakat juga boleh. Pakai juga buat TNI Polri kalau mau akan seleksi juga bisa pakai di sana. Karena nilai sejarahnya kan dari dulu dipakai untuk itu. Nah, yang kedua juga beliau akan memperbaiki ini. Lintasan lari di Sario. Itu akan diperlebar jadi sesuai dengan standar nasional. Standar nasional. Itu beliau janjikan untuk segera akan dibangun juga tahun ini, diperbaiki. Cuma memang masalahnya kalau mau bikin standar itu dia harus ditambah panjang sekitar 17 meter dari yang ujung sekarang. Sehingga kemungkinan akan sampai ke kantor Dewan Lama, DPRD yang lama. Sehingga itu kita sarankan untuk dibuatkan lokasi parkir saja, sisanya kemudian akan dibuat. Dan terakhir kami sarankan kalau bisa lintasannya itu tidak dipakai untuk lintasan atlet. Sebab kalau lintasan atlet masyarakat tidak boleh lagi olahraga di situ. Kan dia sepatu yang dipakai tidak boleh sembarang karena karpetnya berbeda. Sehingga nanti direncanakan bahwa akan menggunakan karpet yang bisa digunakan untuk masyarakat juga berolahraga. Tapi bisa juga atlet untuk pakai latihan. Jadi itu tetap digunakan sebagai sarana olahraga bagi masyarakat Kota Manado lah yang ada di situ. Tapi bisa juga dipakai untuk latihan atlet. Nanti yang untuk pakai lomba akan dibuat di sport center di Balitka itu. Nah, ini rencana jangka pendek dan Bapak Gubernur menyampaikan beliau tuh udah siapkan anggaran untuk memperbaiki venue ini. Nah, mudah-mudahan akan segera terlaksana ya untuk peningkatan itu. Bapak Gubernur juga mana yang memerintahkan kepala daerah ini untuk membuat dan memperbaiki atau merenovasi fasilitas olahraga di kabupaten kota. Kemudian sudah memerintahkan itu, sehingga kami juga tentunya akan ini roadshow akan ke daerah-daerah melihat sejauh mana tugas yang diberikan Bapak Gubernur kepada kepala daerah ini untuk menyiapkan venue-venue. Karena sebenarnya Bapak Gubernur punya keinginan ke depan Sulawesi Utara akan menjadi tuan rumah PON yang akan datang. Mungkin PON 23. PON 23 7 tahun ke depan. Setelah PON NTB. Nah, dan karena selama ini Sulawesi Utara belum pernah jadi tuan rumah PON, karena ini kan dianggap sangat prestisius dan bergengsi. Kita kalau bisa jadi tuan rumah PON ya, karena gubernur akan mengawinkan selalu kegiatan olahraga dengan pariwisata. Jadi sport tourism, jadi olahraga didapat. Pariwisata juga didapat. Itu paling bagus itu mengawinkan sport dan tourism itu. Akan dibuat seperti itu ke depan. Memang ide-ide dan rencana Bapak Gubernur itu sangat-sangat baik sekali untuk diterapkan. Menurut pendapat saya sangat bagus. Dan kami tentunya di KONI harus mendukung itu. Semua program-program yang sudah disiapkan Bapak Gubernur yang berkaitan dengan tourism, berkaitan dengan olahraga, orang harus dukung penuh. Sehingga ke depan tentunya terjadilah perubahan-perubahan, lonjakan-lonjakan perbaikan ke depan. Ketum, dari ada 65 cabang olahraga yang binaan KONI, dari beberapa itu mana yang unggulan Sulawesi Utara yang diprioritaskan atau targetnya harus emas di PON NTT NTB Natang? Oke, baik, terima kasih. Beginilah, ini ada semacam peraturan baru yang diterapkan bahwa
yang akan dipertandingkan di dalam PON ke depan Iya. itu cabang olahraga istilahnya Olimpik Iya. yang dilombakan di Olimpiade. Itu kurang lebih ada 32 cabang olahraga. Kalau PON yang lalu kita ada dapat 4 emas dari cabang Oke. Muang Thai. Oh iya, Muay Thai. ya. Muay Nah, Thai. Muang Thai ini dianggap belum merupakan cabang olahraga Olimpiade. Olimpik. Nah, kalau itu berarti kita akan kehilangan 4 emas ini kan. Nah, itu harus kita perhitungkan. Iya, iya. Nah, sedangkan kalau kita kembali bahwa atlet-atlet potensial kita untuk mendapatkan emas, sebenarnya yang sangat-sangat terkenal ya sejak dulu, kita ada pemain-pemain bridge yang handal. Iya, betul. Terjun Pak, waktu iya. di Papua itu Iya, sulit sangat dapat, iya. ya. Masa-masa Iya. Kemudian terjun payung yang Betul. handal. Kita banyak atlet dari selam yang handal. Iya. Banyak kita ini. tinju. 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 Wah, tinju kita kemarin dapat emas juga. Iya, iya. Sekarang kita ada silat. Iya. Sangat banyak Netball sebenarnya. juga. Wah, Iya. potensi-potensi cabang olahraga di Sulawesi. Dulu sedangkan bulu tangkis, Louis Pongo terkenal. Banyak sekali. Nah, itu yang ingin kita hidupkan kembali. Dan karena, mohon maaf ini saya tidak ingin melihat memflashback yang lalu. Banyak juga atlet-atlet kita yang membela Daerah lain. daerah lain. Iya. Nah, itu gubernur menugaskan saya untuk bagaimana mereka mengembalikan. Ditarik Kita kembali. ada untuk Iya. ditarik kembali. Ada yang atletik yang membela Papua. Ada juga yang Anggar. Anggar, Para layang. para layang. Banyak. Tinju. Ada Bilau Jawa Barat Iya. lah apa. Itu mintakan untuk kita tarik semuanya. Bagaimana? Tentunya kan ada mekanismenya. Kita dulu harus berikan pemahaman kepada mereka. Mari kita kembali ke sini. Kemarin ada beberapa atlet Iya. yang sudah menghubungi saya Iya. untuk mereka ingin kembali ke Sulawesi Utara. Membela Wah, Sulut, nama untuk Sulut, membela ya. nama Sulut. Iya. Yang sama ini membela Membela provinsi provinsi lain. lain. Lah. Saya tidak usah sebutlah provinsi Iya, mana kan. iya, iya. Ya mudah-mudahan kami bisa komunikasi secara baik dan kami bisa menarik mereka untuk kembali. Karena ini masalah harga diri, masalah rasa wawasan kedaerahan kita harus kita munculkan. Nah itu. Ketum, Terima kasih. beberapa atlet kan membela provinsi lain karena ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan diantaranya Kesejahteraan. adalah kesejahteraan. Iya. Ya. Di sana salary-nya lebih bagus. Iya. Bonusnya juga lebih tinggi dan cepat realisasi. Mungkin juga ya karena kerja di sana di provinsi tersebut. Nah, bagaimana persoalan kesejahteraan atlet jika mereka diundang ke atau disuruh membela Sulut? Baik, terima kasih. Memang ini persoalan mendasar kenapa seorang atlet berpindah. Ya. Ini Pak Gubernur sudah tahu. Lebih mudah membeli atlet daripada kita mengkaderkan atlet. Membina dari awal. Membina dari itu loh. Dari bibit. Membibitkan itu lebih mahal. Itu Besar yang sering biayanya. bahasa Gubernur Iya. bilang. Lebih mudah kita beli yang sudah jadi dan sudah tahu menjamin dapat emas daripada kita ini. Tapi kan kita juga kan punya berpikir bahwa lebih baik orang membina dari awal. Nah, mereka yang sudah di sana tentunya kita harus berikan kesejahteraan yang layak. Iya. Ya, kesejahteraan harus menjadi pemikiran tanggung jawab kita bersama, bukan cuma KONI. Iya. Dan itu sudah jadi bahan pemikiran juga bagi pemerintah daerah lah. Kenapa? Karena sumber keuangan kita kan untuk anggaran kan semua dari pemerintah daerah. Dan saya rasa Bapak Gubernur itu yang sudah memberikan ini sudah punya rencana-rencana yang baik. Sehingga kami itu bagaimana tinggal berkomunikasi dengan atlet-atlet yang ada di luar untuk membela. Tentunya akan kita perhatikan kesejahteraan mereka, Iya. pekerjaan mereka, hidup mereka lah Iya. yang layak. Sehingga nanti atlet-atlet yang ada di Sulawesi Utara tidak berpikirlah untuk berpindah ke provinsi lain. Karena mereka dibujuk dengan ada dikasih pekerjaan, Iya. dikasih uang bulanan, bonus yang lebih besar. Iya. Saya mengerti. Yang lalu kita dapat emas saya cuma kasih 2,5 miliar, 250 juta. Yang lain mungkin 1 miliar. Ya dia tergiur lah. Iya. Iya kan? Untuk membela tempat yang lain. Nah, orang akan membuat tidak. Yang pertama tentunya orang akan bangun rasa kedaerahannya untuk cintanya terhadap Sulawesi Utara ini. Tentunya agar mereka mau membela dan kami juga akan memikirkan kesejahteraan mereka. Tapi kita tahu bersama kalau mereka merasa tidak sejahtera,
mana mau membela di sini, apalagi ada tawaran yang besar dari tetangga kita kan. Mungkin saya rasa demikian. Iya. Nah, terima kasih. Iya. Bu Sekum, Siap. kalau kita lihat beberapa kasus, ini karena banyak berita, banyak atlet mengeluh karena mereka dijanjikan mendapatkan bonus setelah mendapatkan medali. Tapi ternyata mereka mendapatkan bonusnya itu lambat, bahkan dikurangi. Ada kasus seperti itu. Dan ada yang sampai sekarang belum. Nah, bagaimana supaya itu tidak terulang? Oke. Baik, Ya. terima kasih. Nah, kebetulan saya sebagai sekum juga, saya paham perencanaan ya. Jadi biasa ngurusin perencanaan. Ini sebenarnya masalahnya Pak Jumadi, karena mereka tidak merencanakan di dalam RPJMD mereka, dalam renja Dispora. Kita kan anggarannya dari Dispora. Iya. Nah, dari Dispora itu tidak menganggarkan mereka, jadi memang di rencana kerja mereka tidak memasukkan anggaran jika ada yang menang. Betul. Nah, karena itu mereka ketika menang kaget. Ada dua alternatifnya. Iya. Sebelum bulan Mei, berarti mereka kejarnya di APBD perubahan. Iya. Ataukah nanti direncanakan di 2026? Tahun berikutnya lagi. Iya, tahun berikutnya lagi. Padahal harusnya perencanaan di Dispora itu seperti perencanaan di BPBD yang badan bencana. Kita sudah menganggarkan kira-kira kalau ada bencana kita akan men-share nanti anggaran berapa. 500 juta atau 2 miliar gitu kan. Padahal memang nggak ada bencana, siapa juga kan yang ingin bencana gitu kan. Nah, apalagi ini jelas-jelas di Dispora. Harusnya mereka menganggarkan. Jika nanti kita ikut ada PON, itu sudah dianggarkan berapa nanti. Anggaplah semua ada medali emas. Gitu kan? Anggaplah semua ada medali emas. Kalaupun nanti akhirnya pun kalah, kan nanti mereka simpan lagi jadi silpa namanya, ya kan, bisa Yang digunakan. penting sudah dibuat ada Harus. anggarannya. Nah, kebetulan saya sebagai staf khusus gubernur untuk perencanaan, Iya. dan beberapa hari ini ke depan kita akan asistensi. Kita berharap, kemarin juga saya sempat membantu asistensi untuk Dispora. Iya. Dan saya berharap ini nanti kita akan sebagai staf khusus gubernur, saya akan pastikan itu, akan lihat kembali. Teranggarkan. Iya, jangan sampai nanti anggarannya itu hanya ATK atau perjalanan dinas atau yang lain-lainnya yang tidak ada manfaatnya. Tapi saya juga minta feedbacknya dari cabur-cabur yang mendapat hibah itu atau dapat bantuan. Mereka juga harus bertanggungjawabkan dong. Iya. Jangan nanti cuman sampainya di ketuanya atau di pengurusnya saja, terus yang atletnya itu tidak langsung merasakan itu. Nah, jadi kita lagi cek nih, sebenarnya yang pertanyaannya Pak Jumadi itu kebanyakannya di mana? Apakah perencanaan yang salah dari Dispora atau dari pemerintah yang belum memasukkan atau belum terlupa mungkin ya untuk memasukkan. Kemudian yang kedua, kita akan cek lagi apakah sudah diberikan ke cabur tapi tidak sampai. Ataukah mungkin juga sudah sampai ke atlet tapi tidak sesuai dengan yang memang dijanjikan. Nah, itu banyak kasus-kasusnya. Jadi kita harus ngecek lagi sehingga pada saat kita menjelaskan itu kan masing-masing case-nya mungkin berbeda seperti itu. Dan memang kita punya perencanaan yang banyak sekali yang akan kita laksanakan. Tapi kita juga paham dan sadar harus ada bantuan dari masyarakat juga untuk membantu kita mengingatkan kembali ini apa yang belum diselesaikan, sehingga kita nantinya ke depan memang kita ciptakan portal untuk masyarakat pengaduan dan big data. Walaupun memang kita tahu dengan keterbatasan anggaran nih Pak Jumadi, kita bukan hanya butuh dorongan, doa, uang juga, dana ya, yang karena ini kan orang-orang hobi. Kebanyakan kita sekarang berjalan, apa yang kita lakukan ini itu uang kita bersama nih kita kasih gitu kan. Nah, nanti kalau ke depannya untuk atlet itu kita harus rencanakan. Kita mungkin harus sampaikan kayak gitu. Kita nggak mungkin sama dengan Papua mungkin yang APBD-nya besar, iya kan? Yang share-nya besar, jumlah atletnya sedikit. Kita mungkin dengan anggaran yang terbatas, dengan refocusing, dengan pendapatan asli daerah kita yang masih kecil, kita mungkin tidak banyak. Tapi kita juga memang rencananya nih, masih rencana ini mau lobby juga nih di pemerintah, di Dispora, supaya nanti ada UMKM yang kita bisa gerakan untuk kita jual banyak lah untuk olahraga di sekitar KONI itu. Karena ini asetnya kan masih milik Dispora.
belum kita. Jadi kalau umpamanya dikasih pengelolaannya, mungkin kita juga akan independen, tidak langsung tergantung pada pemerintah, karena kita sadar juga memang pemerintah sekarang banyak sekali anggaran yang harus dikeluarkan untuk yang lain. Tapi kita juga mau bilang sih sebenarnya, kenapa semuanya hanya fokus pada lebih banyak pada dinas kesehatan. Padahal namanya Dispora itu juga kan untuk IPM juga. Untuk kesehatan juga. Apalagi kita fokusnya nanti moto kita itu satu sulut olahraga satu sulut. Satu sulut olahraga, satu olahraga. Olahraga Olahraga satu satu sulut. Oke. Jadi masing-masing orang di Sulawesi Utara itu pasti punya olahraganya. Seperti itu Pak Jumadi. Iya. Saya kembali ke ketua. Mungkin nanti ditambahkan ketua juga. Iya. Ketum, kalau tadi disampaikan Ibu Sekum ini kan mengandalkan APBD saja itu tidak cukup. Iya. Banyak sekali olahraga yang harus diperhatikan ini dan butuh anggaran serta fasilitas untuk mereka. Nah, bagaimana apa yang dilakukan KONI Sulut supaya bisa menggalang dana dari non pemerintah, swasta, agar bisa juga bersama-sama melihat atau memperhatikan prestasi atlet di Sulut. Baik, terima kasih. Iya. Memang ini kan pekerjaan yang sulit, lebih sulit kita meningkatkan mencari anggaran daripada meningkatkan prestasi atlet ini, Pak Jumadi. Tapi saya bersyukur karena saya juga melihat bahwa ada rencana gubernur untuk mendukung kebutuhan anggaran ini di luar dari APBD. Jadi mungkin ada APBD, ada juga di luar APBD. Sehingga kita akan lebih fokus untuk meningkatkan prestasi atlet daripada sibuk dengan mencari dana. Nah, kalaupun ada yang disampaikan oleh Sekum tadi hanya sifatnya untuk operasional saja, itu kan. Di samping itu juga hanya untuk menghidupkan suasana lingkungan, sehingga di sekitar kantor-kantor kita kan itu bisa hidup. Itu saja. Kemudian kalau saya lebih berharap kalau untuk potensi-potensi kewilayahan itu untuk bisa dimanfaatkan oleh cabang-cabang olahraga. Kalau mereka menyelenggarakan turnamen, kemudian menyelenggarakan pembinaan terhadap atlet. Nah, walaupun demikian kami berharap juga kalau kami memang bisa mendapatkan dana seperti yang sudah direncanakan itu, ya kita juga bisa berkontribusi untuk meningkatkan prestasi bagi atlet-atlet yang potensial, yang tentunya bisa mendapatkan medali di event-event nasional maupun internasional, khususnya di PON. Nah, itu saya rasa bagaimana kami mendapatkan anggaran yang cukup untuk mengelola olahraga ini. Kami bersyukur sekali lagi bahwa gubernur punya suatu rencana yang sangat-sangat baik untuk meningkatkan prestasi olahraga kita. Hobi ya. Hobi. Terima kasih. Iya. Ada tambahan? Saya betul-betul senang sekali sebenarnya. Ini karena memang dari Pak Gub, ya kan. Pak Gub bisa mikirnya kayak gini. Ya udah kalau umpamanya kalian mau apa, gitu kan. Nanti Pak Gub sponsor, dia mikirkan juga nih anggarannya dari mana. Karena memang kita ketahui bersama banyak sih yang harus diperbaiki fasilitas-fasilitasnya. Sebenarnya kalau mau hitung-hitung memang betul-betul karena kita hobi. Ketum juga begitu, kalau ada yang bisa Ketum talangi dulu, Ketum talangi. Dan bukan hanya Ketum nih, semua nih teman-teman juga yang sedikit, minimal kita sumbang tenaga. Anggaran yang tidak ada kita sumbang tenaga. Dan kita berharap semangat yang sama dari kita di provinsi itu juga di kabupaten kota. Karena kita sudah tegaskan waktu wawancara bahwa kita tidak ada anggaran untuk ini. Bahkan jasanya bayar masing-masing gitu kan. Walaupun akhirnya dibantu juga dari Pak Gub. Hal-hal yang seperti itu kita berharap juga dicampur-campur juga ada semangat menggunakan uang yang sudah kita cari atau kita usahakan, ada sumber-sumber yang bisa sah ya, sumber-sumber pendapatan yang sah yang bisa kita dapatkan untuk mensupport teman-teman. Bukan hanya motivasi tapi kita berikan memang motivasinya kita gini, motivasinya Pak Gub juga dengan Pak Ketum adalah menggunakan seoptimal mungkin dana yang diberikan dan memanfaatkan sedemikian baik ya
dari teman-teman yang memang ingin menyumbang, orang-orang yang, tapi kita kan transparan dan akuntabel kayak gitu Pak Jumaidi. Ya, Ketum, di Sulawesi Utara ini kan banyak sekali perusahaan tambang yang beroperasi di daerah ini. Bagaimana kontribusi mereka terhadap pengembangan olahraga di Sulawesi Utara? Tambang. Dan apa yang dilakukan KONI supaya perusahaan-perusahaan tambang selama ini yang banyak mengambil potensi alam di Sulawesi Utara juga bisa berkontribusi terhadap pengembangan olahraga di daerah ini? Silakan Ketum. Baik, terima kasih. Saya lagi mempelajari regulasinya. Iya. Bagaimana kita bisa bersinergi antara mereka yang ini perusahaan tambang dengan KONI dalam hal penganggaran. Iya. Ya, saya tentunya harus hati-hati, jangan sampai kami salah. Iya. Kami ini seluruh pengurus, apalagi bendara umum saya ini apa namanya? Ibu Amelia Tungka. Bukan, bendara umum namanya Sekum saya ini kan apa namanya itu kalau di KPK itu sebagai Penyuluh anti korupsi, Madia. ya sebagai apa? Penyuluh anti korupsi. Penyuluh Madia. anti Mitra korupsi KPK. media. Iya. Nah, kita harus hati-hati aturannya seperti apa, Iya. bentuk dukungan, bentuk kerjasamanya seperti apa. Jangan kita asal dapat dana, terus kita tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya. Memang kita sudah membuat rencana, tentunya kan dana-dana itu harus bisa dipertanggungjawabkan, harus transparan, kan gitu loh. Ya, baik kepada pemberi dana maupun kepada pemerintah. Dan itu sudah merencanakan. Dan itu kita akan masuk dalam bagian-bagian perencanaan kegiatan kita. Cuma sampai sekarang saya belum mendapatkan pola bagaimana kita bersinergi dengan perusahaan-perusahaan ini. Karena saya harus mempelajari dulu aturan-aturannya sehingga tidak salah. Memang kita tahu kalau namanya perusahaan-perusahaan tertentu kan dia ada CSR. Iya, Ya. betul. Mungkin bisa membantu lewat CSR. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan ini membantu CSR-nya kan kalau dia ada lomba, ada turnamen kan. Jarang sekali perusahaan memberikan itu kalau dalam hal pembinaan. Padahal orang lebih fokus di pembinaan, bukan di turnamen. Bagaimana orang menciptakan seorang atlet yang ngandal, yang atlet punya jiwa petarung, punya semangat yang tinggi. Kalau pembinaan tidak ada, Kalau pembinaannya kurang bagus. kurang. Dan pembinaan ini kan, mohon maaf, identik dengan anggaran. Ini dengan duit. Orang mau bina dia menjadi atlet petarung. Ini Tentunya panjang kan, ini. tentunya kan ya standarnya ya standar latihannya, kualitas latihan, gizinya, dananya, kesejahteraan banyak. Akhirnya berujung kepada duit semua. Sebab itu kan pada kesempatan ini juga saya mengimbau ini pada seluruh masyarakat Sulawesi Utara, kami punya komitmen untuk maju olahraga, tapi kami juga mohon dukungan dari seluruh masyarakat Sulawesi Utaranya, minimal dukungan doa. Mudah-mudahan kami pengurus baru ini bisa mengemban tugas yang diberikan kepada kami ini untuk meningkatkan prestasi olahraga di Sulawesi Utara, juga menjaga gengsi nama baik Sulawesi Utara ke depan. Nah, jadi minimal kami berharapkan dukungan ini dalam bentuk apa, tidak saja mungkin untuk materi, tapi setidak-tidaknya bagi orang tua yang mensupport kepada putra-putri mereka yang menjadi atlet. Nah, sehingga mereka itu bisa fokus untuk latihan, bisa fokus untuk meningkatkan prestasi. Sehingga keluarga itu atau orang tua tidak menjadi penghambat untuk kemajuan prestasi atlet. Itu himbauan kami tentunya. Sehingga tugas kami semakin ringan lah kalau seluruh masyarakat orang secara bersatu padu meningkatkan prestasi olahraga di Sulawesi Utara. Ya, Ketum, kaitannya juga dengan pembinaan. Ini kan peran sekolah dan Dinas Pemuda dan Olahraga itu sangat erat kaitannya. Nah, apa yang dilakukan oleh KONI untuk mensinergikan Dinas Pendidikan, sekolah yang tempatnya atlet-atlet muda, Dispora dan KONI? Baik, terima kasih. Sebenarnya ini sudah masuk dalam radar perencanaan kami. Ada beberapa kepala sekolah kami sudah hubungi. Kami akan bikin sekolah-sekolah ini menjadi dapur Atlet muda. penciptaan atlet-atlet masih dari usia dini.
ya sekolah, baik dia di SMA, di SMP. Jadi sumber ini dapur. Kalau kita bilang, kalau di kami bilang Chandra di muka. Nanti kita bikin mereka ini tentunya bekerja sama dengan sekolah-sekolah, dengan Diknas, biar mereka itu menciptakan tempat-tempat atlet untuk berkembang. Ya, lewat tentunya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dia. Karena ada kegiatan ekstrakurikuler untuk olahraga. Nanti di situ dia akan lakukan pemilihan bakat-bakat. Bagaimana dia memilih, jadi nanti dia teruskan. Oh, ini bakat dia untuk bela diri. Oh, ini bakat bulu tangkis untuk bakat ini. Nah, sehingga kami juga bisa memantau, cabang olahraga juga bisa memantau. Nah, itu sudah radar kami untuk kita bekerja sama dan bersinergi dengan sekolah-sekolah yang ada. Karena dari mereka perguruan tinggi. termasuk Oh, iya. perguruan tinggi. Pasti. Nah, nanti kita kan akan membuat juga turnamen di antar perguruan tinggi, karena turnamen salah satu cara untuk mengasah atlet ini. Dia latihan-latihan, kita harus Tidak ada ikutkan turnamen. kompetisi, iya. Tidak ada kompetisi, bagaimana dia menjadi berkembang. Dengan adanya dia mau ikut kompetisi, dia harus berlatih secara keras. Jadi kompetisi nanti di tingkat SMA ada, nanti di tingkat universitas juga ada. Nah, dengan demikian kita punya atlet-atlet yang handal, dan seluruh cabang olimpik ini akan kita lombakan di cabang-cabang itu. Nah, sehingga tentunya bisa bersinergi, bukan hanya dengan SMA, dengan kampus-kampus kan, yang olahraga, yang semua kita akan libatkan. Ya, mau dibilang turnamen tarkam kayak pertandingan antar kampung pun kita akan adakan. Sehingga apa? Masyarakat di kampung, di desa mencintai olahraga. Kita menghidupkan olahraga. Itu moto kita tadi kan itu. Satu sulut olahraga. Satu sulut sulut olahraga. Olahraga, satu sulut. Satu sulut. Ah. Jadi semua mau menimbulkan kompetisi-kompetisi di semua bidang, semua daerah, semua perguruan tinggi. Semua Iya. sekolah. Oke. Biar mereka juga tergerak, wah, selain olahraga ini untuk hidup sehat, Iya, ya kan? iya. Orang juga perlu prestasi, kan gitu. Dengan bisa perlu prestasi, ya orang harus menghidupkan semuanya. Sehingga kalau dari kampung, dia dari desa, dia sudah punya impian, punya cita-cita. Saya mau jadi atlet yang unggul di bidang apa saja. Begitu juga dia sekolah, di sekolah dia punya. Dan saya melihat di potensi di Sulawesi Utara sangat-sangat tinggi. Di sekolah-sekolah ada, dia punya klub-klub basket, bulu Iya, tangkis, betul. semua ada. Tinggal bagaimana instrumen kita itu menggerakkan mereka menjadi suatu potensi, jadi dapur. Ini kan sebenarnya masalah manajemen olahraga. Iya. Ya, untuk membangkitkan semangat. Tapi kalau kita diam, dia diam, kapan kita mempunyai atlet-atlet yang andal, toh? Atlet petarung. Itu kemudian cara saya. Itulah untuk Atlet susah terlihat kalau tidak ada kompetisi ya. Iya. kompetisi itu bagian dari seleksi bagi atlet. Iya. Sebab itu harus kita hidupkan. Kompetisi-kompetisi mungkin di desa, di kampung, di sekolah, di universitas, antar SMA, antar SMP. Kan tinggal kita berkoordinasi. Dan kompetisi-kompetisi tingkat sekolah itu biayanya tidak besar. Biayanya tidak besar. Tapi itu akan menimbulkan atau menumbuhkan semangat seseorang itu atau dari usia dini untuk dia ingin berprestasi. Oh, saya hobi bola. Nah, dia akan bola. Itu rencana kami ke depan mungkin. Bagaimana dengan sinergitas dengan Dinas Pemuda dan Olahraga? Nah, tentunya kita dengan Dispora ini harus bersinergi, khususnya Dispora provinsi. Karena KONI ini kan bukan OPD. Iya, Nah, betul. untuk penganggaran kan semua kan harus lewat Dispora. Iya. Dispora. Jadi kita harus bersinergi dengan Dispora. Nah, program-program kita juga Dispora harus paham. Sebab itu kita harus sering pertemuan, rapat-rapat kecil. Kita harus kasih tahu pemahaman, kita punya rencana-rencana seperti ini. Sehingga seperti yang disampaikan Sekum tadi, bahwa jangan sampai kita punya rencana tadi, dia tidak masuk dalam penganggaran. Nanti mau ada PON, tentunya yang bilang tadi, harus dimasukkan anggaran untuk hadiah, bentuk kesejahteraan atau penghargaan, bonus kepada atlet-atlet yang berprestasi. Nah, di situ harus bersinergi. Nah, kalau orang nggak bersinergi, ini jalan sendiri, ya susah. Nah, itu. Sebab itu. Dan sinerginya itu terbaca di RK masing-masing. Nah, Masing-masing. itu ya. Nah. Oke, oke. Di renjanya, rencana kerja, Mereka. bukan renja yang lainnya. Iya. Nah, itu. Nah, Bu Sekum, bagaimana mensinergikan juga banyaknya kompetisi nanti di setiap daerah perguruan tinggi dan sekolah supaya ini betul-betul
termonitor oleh KONI Sulut. Iya, makanya yang pertama kita lakukan kan tadi, kita harus ada data. Biasanya orang data dan informasi. Kalau Iya. kita data, itu menjadi inovasi. Nah, ini kita kumpul supaya ada jadwal, dan kita juga sedang membuat ini jadwal setahun ini apa Iya. sih kompetisi, supaya jangan tumpang tindih, Iya. kemudian tidak terstruktur. Iya. Nah, itu yang kami amati dulu di awal-awal ini, bahwa sebelumnya tidak terstruktur nih. Strategi itu untuk terstruktur itu juga penting. Kemudian jadwal-jadwal, sehingga juga nanti promosinya untuk orang datang menonton juga kita Iya. tahu, jadi kalender tourism kita juga kan untuk menonton itu. Saya lihat animonya orang, saking cintanya bola, biar pertandingan antar kecamatan. Banyak orang yang datang nonton. Iya, banyak yang nonton kan. Kenapa gemesnya, kenapa kita tidak membuat itu secara termanage dengan profesional gitu kan, di manage secara profesional, sehingga saya lihat memang selama ini semuanya berjalan masing-masing. Kita dari KONI provinsi ingin menyatukan semua, makanya sinergitasnya itu kita ajak dialog nanti, yang tadi saya sampaikan di awal. Mudah-mudahan efektif, efisien. Mohon doa restunya dari semua masyarakat, pasti ya, apalagi Tribuners ini yang memberikan kepercayaan kita hadir di sini. Kita kalau ada masukan, saran dari masyarakat yang polanya yang the best practice yang bisa kita terapkan, itu kita sangat nantikan. Karena saya KONI lihat Sulut memang terbuka menerima. oh tentu, kita sangat terbuka. Saya dari Sekum ya, sangat senang sekali jika bisa bisa berdialog dengan masyarakat, cabur-cabur terutama. Karena kemarin juga ada yang dari Gulat tuh. Mereka pernah dari tahun 85 ya, SEA Games itu dapat medali. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Itu yang sedihnya ya. Bridge juga itu. Iya, kita kayak cerita dulu. Iya. Dulu kita pernah long time go. Jadi Iya. pertanyaannya apa hari ini? Makanya kita push dengan 99 hari pengurus itu bekerja untuk 99 hari KONI pengurus yang 2025-2029 untuk bekerja. Mudah-mudahan masyarakat nanti bisa antusias, karena yang paling utama kita adalah mengembalikan kepercayaan publik dulu. Bahwa dengan doa, dengan dukungan dari masyarakat itu, dengan mungkin kritik saran yang diberikan, selama itu kira-kiranya bisa kita akomodir, kita akomodir. Karena bagi kita itu teman-teman dengan full support nih, teman-teman yang di 99 pengurus ini memang orang-orang hebat, memang orang-orang terlatih. Saya bangga ya kan semuanya dengan mereka juga, dengan proses yang kita jalani selama hampir sebulan ini sudah luar biasa sekali. Dan itu dilihat bahwa Sulawesi Utara apa yang kalah ya, semuanya ada ya. Semuanya ada, hanya saja kerinduan ya untuk mewujudkan ini yang kita berikan wadahnya. Untuk seperti itu ya, ketum juga memang larinya cepat kan. Jadi kita berusaha untuk mengimbangi, dan ada hal yang paling penting itu ternyata serius tapi sersan katanya kita, serius tapi santai. Kita yang orang-orang serius Harus tapi tetap santai. enjoy juga. Oh itu Tetap satu gembira. olahraga tuh. Iya. Tidak jadi beban. Ya, Iyalah. walaupun targetnya cukup tinggi, tapi saya anggap realistis. Iya. Tapi jangan menjadi beban untuk Anda bekerja ke depan. Iya. Harus tetap gembira. Olahraga harus gembira, bekerja juga harus gembira. Tetap ketawa-ketawa kita. Tetap ketawa-ketawa. Tapi serius. Iya. Sersan kita. Karena ada target ya. Ada target. Kalau ini Pak Jenderal kita sersan. Nah, Ketum, ini jalan terakhir ini. Sejauh ini setelah dilantik, atau kan sejak namanya Ketum terpilih sebagai ketua umum, apa-apa saja masukan dari Pemda cabur-cabur di berbagai daerah? Sejauh ini apa saja yang masuk ke Ketum? Baik, terima Aspirasi kasih mereka, ya. iya. Yang pertama mereka menginginkan itu atlet-atlet kita yang membela daerah lain itu balik ke apa namanya ya, itu balik lagi membela Sulawesi Utara. Oke. Itu yang kedua, mereka bilang masalah kesejahteraan atlet. Iya. Mohon diperhatikan Iya. ke depan. Kan itu menjadi agenda kita juga ke depan. Kemudian yang ketiga, ada juga yang mengeluh karena kepengurusannya sudah Vakum. di musim ini Oh, vakum. sudah iya. Kayak tadi Gulat, itu juga salah satu. Itu ada 5 kalau tidak salah. Mungkin lebih. Sudah vakum, mereka merasa sudah tidak ada apa namanya Kepengurusan. kepengurusannya.
kan gitu loh. Malah ada yang sebut dengan muntaber, sudah lari, entah kemana, kan sudah ditinggalin. Padahal seharusnya kan pengurus yang lalu atau sudah mesti, karena sudah 3 tahun kok, sudah mesti proaktif untuk menghidupkan kembali. Kemudian ada juga yang menyarankan ke kita bahwa ini internal sebenarnya. Kalau pengurus-pengurus yang lain ganti aja katanya. Ya, kerja. Kalau nggak mau kerja, karena kecintaan mereka terhadap KONI ini sangat besar. Termasuk harapan mereka untuk memajukan olahraga ini sangat besar. Sehingga mereka juga melihat kalau memang nanti jadi pengurus cuma aksi, kalau orang bilang cuma modal cari aksi-aksi doang, ya lebih baik nggak usah lah. Kan seperti itu. Ini saran-saran dari rekan-rekan kita toh, yang datang. Kemudian ada juga yang sifatnya kecabur, kan gitu, cabang olahraga. Kami mohon cabang olahraga ini diperhatikan, kan, karena selama ini tidak pernah diperhatikan katanya. Hanya cabur tertentu. Cabur tertentu diperhatikan. Kami juga kan ingin berprestasi, kan gitulah. Kami juga ingin ini, ingin itu, ingin ini ya. Orang juga harus realistis melihat itu toh, dalam hal pembinaan. Tentunya kita akan bilang kalau cabang olahraga kalian itu bisa berprestasi, bisa menunjukkan kontribusi maksimal buat nama baik Sulut ini, kenapa tidak kita menjadi prioritas untuk ini kan? Semua akan jadi prioritas kalau mereka itu bisa berkontribusi. Kalau kita sudah tahu tidak atlet yang handal tidak ini, ya bagaimana kita menjadi prioritas mereka untuk kita bina toh? Kan sudah saya gambar dari awal tadi. Orang di sini kan banyak atlet itu. Tadi bilang ada bridge, ada terjun payung, ada renang, ada tinju. Sekarang ada nembak juga bagus, bulu tangkis. Banyak nama-nama legend. Banyak nama-nama legend. Dulu kalau bilang terjun payung, kalau bilang mandagi, sampai sekarang aja sih siapa mandagi itu. Masih jadi penerjun ke tapan mendarat. Tinju dulu, sangat-sangat terkenal. Nah, kita akan fokus. Bukan berarti juga cabang olahraga lain kita akan biarkan. Kita akan kasih kesempatan mereka untuk membenah diri, meningkatkan prestasi, sehingga bisa sama di semua cabang-cabang olahraga. Kita tidak ingin meninggalkan juga cabang olahraga yang lain. Semua cabang olahraga kita akan maksimal. Karena apa? Biar mereka punya peluang. Jadi tidak ada anak tiri dalam olahraga ini, dalam cabang olahraga, kan gitu. Ini berapa bagian yang merupakan saran-saran masukan. Kita juga nanti kan akan membuat tempat pengaduan lah lewat online. Apakah itu pengaduan KONI atau pengaduan apa ketum nama punnya itu, sehingga kalau mereka mungkin dari daerah, mungkin dari Nusa Utara sana bisa tidak bisa datang gini kan, mereka bisa menggunakan fasilitas itu untuk menyampaikan saran masukan. Mungkin misalnya Pak Ketum atau Pak Sekum, tolong dong ini kami begini ya. Jadi cara salah satu kita untuk memfasilitasi saran masukan dari mereka. Mungkin kalau kita ada yang tidak bagus, mereka kan bisa sampaikan, jangan dong seperti ini kan ini bagus. Jadi kan ada plus minus ya, kita menerima. Ini salah satu bentuk kita untuk menerima saran masukan termasuk kritik dari insan olahraga terhadap kepengurusan kami ini, gitu loh. Kita harus terbuka. Olahraga ini olahraga terbuka. KONI ini harus jadi terbuka, ya kan? Karena KONI ini kan bukan punya Jerry Waleleng. KONI ini punya milik masyarakat semuanya. Organisasi ini ya. Kalau baik buruknya olahraga ini bukan karena saya, karena orang semua. Kan orang semboyan orang Manado ini orang semua ini bersaudara. Kan itu. Jadi bersama orang bersaudara ini sama-sama orang satu padu meningkatkan olahraga. Ya, jadi harapan masyarakat juga selalu melihat kepengurusan KONI ini. Mana yang bagus, jelek, dikasih saran. Biar orang perbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ada kekurangan, orang perbaiki. Sehingga ke depan akan lebih maju lagi. Dan itu sudah menjadi tekad kami bersama. Mungkin demikian, Pak. Siap, Ketum. Terakhir, Ketum. Apa harapan Ketum ke depan di kepengurusan baru yang dipimpin oleh Pak Jerry? Dan sebagai Sekum, apa yang mesti dilakukan saat ini terkait menyampaikan tadi, merespon tadi harapan-harapan atau aspirasi dari cabur-cabur tadi? Silakan.
Kita mulai dari Ketum. Kalau harapan saya yang pertama, seluruh masyarakat Sulawesi Utara ini bisa mendukung full pola sistem yang kita sudah bangun ini untuk mendukung menciptakan prestasi atlet, ya, di profesi masing-masing. Ya, tidak mesti dengan anggaran. Ya, kalau dia punya anak yang mau berprestasi jangan dihalangi, dikasih motivasi, kan begitu. Seluruh bidang pemerintah daerah tentunya kita berharap dukungan yang penuh, ya, untuk ya mungkin dari bidang penganggaran, kemudian dari bidang fasilitas, karena yang membangun venue ini semua kan adalah pemerintah daerah. Tentu di samping itu kami berharap juga swasta ini bisa membangun venue yang menjadi bisnis. Kita di tempat sekarang ini kan swasta bangun futsal. Iya. Jadi sambil dia bangun olahraga juga dia bangun jadi bisnis. Iya. Dan kita berharapkan olahraga jadi kayak menjadi industri. Iya. Ya, banyak juga saya lihat venue-venue basket. Iya. Sehingga mereka buat akademi basket, sehingga anak-anak orang tua yang punya anak-anak remaja juga sudah terlibat untuk masuk akademi, dia bermain basket, sejak dini, basket. usia dini, iya. Usia dini juga bulu tangkis. Jadi kami juga berharap partisipasi dari swasta. Iya, iya. Dia bangun venue, dibikin jadi bisnis, sehingga ada biaya pemeliharaan, dan dia tidak dirugikan, malah dia diuntungkan kan. Jadi olahraga itu dibikin jadi industri lah, kan gitu. Jadi semua peran, seluruh masyarakat sebidangnya dia, kalau dia pengusaha yang bilang tadi, silakan bangun-bangun venue yang lain. Ya, bukan cuma basket, bukan cuma futsal, bukan cuma bulu tangkis dan lain sebagainya lah kan. Banyak bisa dibikin venue-venue. Sebenarnya kalau bikin kolam renang juga dikomersilkan juga sama. Iya kan? Orang bisa berenang, masyarakat, tapi juga bisa membina atlet di situ kan. Dia bisa bikin klub renang, kan begitu. Tidak perlu tergantung hibah. Pemerintah daerah untuk menciptakan itu. Karena ke depan itu kita berharap betul olahraga itu menjadi industri. Sehingga menjadi milik bersama, milik pengusaha juga. Iya kan? Iya. Seperti kita lihat di kolam renang ada yang dibuat oleh perusahaan, oleh hotel yang di Balitka, kan itu ada sport centernya Sultan Raja. Sports itu kan, itu kan salah satu sebenarnya dari swasta yang berkontribusi untuk membangun sarana olahraga untuk masyarakat kita. Di situ bisa untuk masyarakat misalnya berenang, masyarakat meningkatkan untuk prestasi, dan semua cabang olahraga bisa dibuat itu dan bisa dikomersilkan. Coba cabang olahraga apa yang tidak bisa? Semua bisa. Ya, semua bisa. Kan dibuat oleh swasta untuk dikomersilkan, sambil juga dibikin untuk peningkatan cabang-cabang olahraga. Kan begitu ya. Dengan demikian tentunya akan semakin ringan pekerjaan KONI ini. Ya kan? Apalagi kalau kita mendapatkan dana hibah, dana dari yang lain yang bisa mendukung dan memberikan kesejahteraan kepada atlet dan pelatih tentunya. Nah, sehingga ke depan masyarakat ini melihat bahwa jadi profesi atlet itu profesi yang membanggakan dan bisa meningkatkan kesejahteraan buat mereka. Tanggung jawab semua masyarakat Sulawesi Utara. Semua masyarakat Sulawesi Utara. Bukan hanya tanggung jawab itu diberikan kepada cabang olahraga, kepada KONI, tanggung jawab bersama. Kalau orang bersatu padu, saya punya keyakinan bahwa kebangkitan olahraga di Sulawesi Utara ke depan akan muncul kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan target 10 besar akan di tercapai, realistis jadinya. Itu keyakinan kami ya. Iya. Bu Sekum, tadi ada perbincangan yang saya lupa tanyakan tadi soal big data. Bagaimana KONI menyiapkan big data supaya betul-betul data tentang prestasi atlet, pelatih itu betul-betul bisa diakses juga oleh masyarakat dan tercatat betul di KONI gitu. Iya. Tapi tadi saya sampaikan dulu yang pertanyaannya Pak Jumandi tadi. Jadi kalau harapan, menerjemahkan harapan dari ketua, saya pastinya satu sulut olahraga satu sulut. Satu sulut olahraga satu sulut. Iya, kita selalu ada tagline-nya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan yang disampaikan Ketum, saya selalu menerjemahkannya di dalam administrasi SOP-nya, kemudian petunjuk organisasinya, pasti kalau ada SK-nya, surat tugasnya, semua yang administrasi sehingga itu memang akuntabilitasnya jalan. Kemudian kalau terkait dengan big data itu juga termasuk.
Big data. Tapi kita tahu bersama ya, anggarannya belum ada untuk membuat infrastruktur digital itu tidak semudah. Kita buat studio seperti ini udah berapa Iya. berapa ratus juta, ya kan? Bahkan miliar mungkin kalau kita buat studio. Apalagi kita akan membuat big data yang kita tidak website saja, tapi portal. Jadi kalau kita buat portal itu lebih besar. Disampaikan ketum kemarin, kalau kita pun tidak jadi pengurus KONI, yang akan melanjutkan kita itu udah Bisa. lebih Iya. gampang dan lebih mudah. Jangan kalau pengurusan sebelumnya selesai pengurus itu datanya hilang. Iya. Kita jadi kerja lagi dari awal, gitu kan? Mana Padahal data-data pengurus yang sudah harus demisioner, mana yang Iya. mana yang masih belum aktif, kita udah iya, hilang betul, datanya, iya. ya kan? Nah sekarang datanya kita baru cari lagi. Kemarin udah ada teman-teman dari bagian data, pengumpulan data itu ada dapat 5 buku. Itu baru mau dikumpulkan lagi. Dan bagian teman-teman media itu sementara bangun infrastrukturnya ini. Gimana caranya yang gampang dulu untuk kita kumpulin. Setelah itu kalau ada anggarannya, ada data, bisa sebenarnya bisa juga minta sumbangan dari masyarakat, silakan. Masyarakat yang tergerak hatinya mau menyumbang untuk KONI Tribuners gitu juga, mau 1.000 mau 2.000 kalau mau kumpul juga dana masyarakat kita pertanggungjawabkan, ya kan, untuk buat big data yang besar, yang portal yang terintegrasi. Nah itu juga kita jaga juga IP-nya, internet protokolnya, sehingga data-data itu betul-betul bisa diwariskan ke anak cucu kita, bahkan apalagi pengurus sebelumnya, sehingga terekam dalam sejarah kebanggaan seorang atlet bahwa tapi opak dulu, tapi omak dulu pernah juara ini dan penghargaannya jelas dan kesejahteraannya jelas kecuali meninggal ya. Udah kita tidak ada, mau anggarannya pun 500.000, mau 1 juta, pokoknya kita akan berikan gitu sebagai apresiasi. Dan kita juga nanti memang membentuk industri itu kita utamakan dulu untuk kesejahteraan dari atlet. Kenapa? Karena itu yang namanya sekarang kita patriot. Mereka lah pejuang kita, iya kan? Yang mengharumkan nama daerah, mengharumkan nama bangsa. Mereka-mereka itu harus diapresiasi. Seperti itu. Sehingga kita bercita-cita, berharap semua dengan kapasitas yang ada, dengan bantuan masyarakat, kita bisa mewujudkan mimpi kita bersama. Satu sulut olahraga, olahraga satu sulut. Demikian. Satu sulut olahraga, olahraga satu sulut. Iya, terima kasih. Iya. Terakhir. Ada lagi nih. Terakhir. Mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat sebagai penutup. Baik, terima kasih ya sebagai penutup siang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang berada di Sulawesi Utara atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dan kepada seluruh pengurus ya yang sudah terbentuk dan sudah dilantik. Tugas tanggung jawab akan semua kami laksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Kami berharap juga mudah-mudahan target-target ke depan kami bisa lakukan, ya kami bisa capai, sehingga kami bisa memberikan suatu kebanggaan bagi provinsi ini di bidang olahraga, kan gitu ya. Nah sebaliknya tentunya sekali lagi kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Sulawesi Utara, termasuk juga doanya, sehingga kami selama kepengurusan ini 4 tahun dapat bekerja dengan baik, dapat bekerja dengan maksimal, kemudian tidak ada hambatan, ya. Kemudian kita akan bekerja ya bersinergi dengan seluruh masyarakat, seluruh pemerintah daerah dan seluruh pebisnis. Dengan demikian olahraga itu menjadi suatu role model untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara ini. Bahwa orang juga perlu sehat, orang perlu olahraga, tapi orang juga butuh prestasi. Ini himbauan dari kami. Amin. Dan sebagai penutup. Dan terakhir tentunya apabila ada kekurangan-kekurangan dalam kepengurusan kami ke depan, kami terbuka ya untuk menerima kritik, saran, masukan, baik melalui media online nanti yang akan kami buka, ya, maupun terbuka kapan saja bisa datang ke kantor KONI untuk berikan saran masukan. Saya rasa mungkin demikian. Terima kasih. Ketum. Silakan tambahkan. Saya tamannya satu sulut olahraga satu sulut. Saya ulangi lagi, pokoknya mari bersama-sama, siapapun itu berpartisipasi. Kita selalu tadi sampaikan ketum membuka diri, dan pastinya berbeda lah dengan yang sebelumnya.
Yang berbeda artinya perbedaannya adalah dengan semangat yang bersama-sama, kita kumpulkan bersama, kita padukan bersama. Mudah-mudahan ritmenya baik. Dan perlu diketahui juga kita baru 4 hari ya kerja setelah pelantikan, itu sudah disoroti oleh KONI Pusat bahwa kita akan jadi percontohan. KONI Sulawesi Utara jadi Wah, percontohan untuk KONI-KONI provinsi lain untuk bagaimana kita mendrive atau manajemennya. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar di awal saja panas-panasnya, tapi kita akan selalu terus semakin continuous improvement, semakin berkelanjutan dalam perbaikan-perbaikan, tentunya dengan bantuan masyarakat dan pastinya kekuatan supaya kita sehat-sehat, kuat-kuat, tetap waras gitu ya dalam menghadapi semua tekanan-tekanan juga, dalam menghadapi dinamika yang ada, baik dinamika organisasi maupun masyarakat yang ada saat ini. Dan sebenarnya pesan kita adalah coba pikir, Pak Junmadi apa olahraga favoritnya? Jadi masing-masing juga Tribuners harus pikir, minimal satu warga Sulawesi Utara itu punya satu olahraga favorit, sehingga kita bisa sama-sama jadi relawan olahraga dan juga mendukung yang patriot olahraga. Salam olahraga, jaya. Siap. Salam olahraga. Ya. Terima kasih Ketua Umum, terima kasih Ibu Sekum Ya. sudah meluangkan waktu. Kami doakan Pak Ketum dan Ibu Sekum selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas dan rencana-rencana kerja yang sudah disusun bisa dicapai. Demikian Tribuners perbincangan kami dengan Ketua Umum KONI Sulut, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Pak Jerry Waleleng SE, dan Ibu Sekum KONI Sulut Ibu Dr. Magdalena Wulur SE MM MAP. Ada lagi. Demikian semoga perbincangan kita memberikan inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang. Salam olahraga. Jaya. 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 Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.